keanekaragaman sumber daya alam hayati negara Indonesia memang seolah tak pernah habis untuk ditelusuri. Beragam tanaman pun tumbuh subur di negara beriklim tropis ini. Di daerah Minahasa terdapat salah satu tanaman yang seringkali dikonsumsi oleh warga sebagai obat maupun bahan dasar masakan, yaitu daun lalem. Lalem atau dalam nama ilmiahnya Sclerodendron minahasae ini sebenarnya masih satu keluarga dengan tanaman hias yang bernama nona makan sirih dan juga tanaman senggugu yang familiar dengan masyarakat Sunda sebagai tanaman obat. Bagi warga Minahasa, daun dari famili tanaman Sclerodendron ini memang sering diolah dan menjadi menu masakan yang tersaji di meja makan. Namun sebelum diolah menjadi masakan, daun lalem harus dipisahkan terlebih dahulu dari batang muda serta daun tua yang ikut terpetik. Selanjutnya, daun lalem harus dicuci terlebih dahulu agar kotoran maupun hewan seperti ulat yang melekat pada daun hilang. Dul, kenapa DP ikan cuci akan satu kali? Oh iya tante. Bagi masyarakat Minahasa Utara atau masyarakat Manado, daun lalem biasanya dimasak bersama daging ayam maupun daging babi. Namun kali ini aku bersama Ibu Jeli memadukan daun lalem bersama dengan ikan tude yang cukup banyak dijumpai di sini. Karena ikan ini cukup digemari karena karakter dagingnya yang cukup lezat untuk dijadikan olahan masakan setelah ikan tenggiri yang juga masih satu keluarga dalam klasifikasi morfologisnya. Sementara aku menyiapkan ikan, khusus untuk bumbu, aku serahkan Tante Jeli agar cita rasa tetap terjaga. Bagi orang Manado, resep sayur daun lalem seringkali juga dipadukan dengan daun kemangi sebagai penambah aroma serta cita rasa. Selain itu, masakan tradisional khas Manado ini hanya menggunakan campuran bumbu dapur yang cukup sederhana, seperti bawang merah, bawang putih, daun bawang, guraka atau jahe, dan juga tentunya tidak sedikit cabai. Daun lalem yang juga termasuk dalam bagian dari keluarga tanaman obat memiliki cita rasa yang sedikit cepat dan pahit. Karenanya, bumbu yang dihaluskan harus cukup banyak agar cita rasa masakannya lebih nikmat ketika disantap. Terlebih lagi, selera lidah orang Manado yang gemar masakan pedas. Ibu Jeli pun menggunakan banyak cabai pada adonan bumbunya. Setelah bumbu sudah halus dan api siap, selanjutnya adalah proses pemasakan atau pematangan semua bahan. Setelah bumbu halus ditumis hingga mengeluarkan aroma harum, selanjutnya daun lalem pun ditumis bersama hingga menyatu dengan bumbu dan sedikit layu. Sebagai sentuhan akhir, ikan tude pun tak lupa ditambahkan ke dalam kuali dan dimasak dengan diberi tambahan air agar bumbu meresap sempurna hingga semua bahan matang. Meski daun lalem ini sebenarnya terasa sepat dan pahit, namun setelah diolah dengan cita rasa masakan tradisional khas Manado yang pedas, sayur daun lalem ini cukup menggugah selera untuk dinikmati. Berdasarkan penelitian, daun lalem yang termasuk dalam jenis tanaman obat ini kaya akan kandungan senyawa aktif seperti fenol, flavonoid, terpenoid, dan steroid. Senyawa aktif seperti flavonoid ini dimanfaatkan tubuh sebagai antibiotik terhadap bakteri, serta antioksidan alami yang membantu mencegah kanker, antiinflamasi atau peradangan, serta membantu melindungi tubuh dari kerusakan sel. Tak heran bila resep masakan sayur daun lalem ini menjadi salah satu menu favorit bagi masyarakat Manado karena juga cukup kandungan manfaat. Dalam proses suatu olahan makanan maupun cemilan, selain bahan utama, teknik atau proses tahapan
juga memiliki peranan penting. Tak jarang, wadah atau pembungkus juga cukup memiliki pengaruh. Salah satu pembungkus atau media wadah yang sering digunakan dalam pengolahan makanan adalah daun pisang. Selain mudah didapat, daun dari tanaman tropis ini memang menjadi media yang cukup familiar digunakan karena karakter serta teksturnya yang mudah dibentuk juga tidak terlalu berpengaruh pada cita rasa olahan makanan yang akan dibuat. Bagi masyarakat seputaran Manado serta Minahasa, daun pisang memang sering digunakan dan menjadi identitas pada beberapa olahan jajanan tradisional. Salah satunya kue popaco. Sebelum membuat kue popaco, aku harus membantu Ibu Nailus untuk mengumpulkan beberapa lembar daun pisang terlebih dahulu. Bu, ini Bu tambahan daunnya Bu. Oh, tolong dulu ditumbuk berasnya, baru kelapa dicukur. Oh ya Bu. Kue popaco merupakan jajanan berjenis kue basah yang dikenal akan bentuknya yang khas dan cukup unik bagi masyarakat seputaran Manado, terutama di bilangan Jalan Cikditiro, Kota Manado, atau dikenalnya dengan istilah Kampung Arab Istiqlal. Ibu Nailus adalah salah satu pengrajin jajanan tradisional di sini yang telah mewarisi resep kue popaco sekitar 3 generasi. Sebagai bahan adonan, beras yang digunakan untuk tepung haruslah direndam sekitar 1 malam terlebih dahulu agar lebih pulen dan kalis. Beras harus dijadikan tepung terlebih dahulu dengan ditumbuk pada lusung batu. Meski masih dilakukan secara tradisional dan tekstur yang dihasilkan sedikit kasar bila dibandingkan dengan pembuatan tepung beras menggunakan mesin penggiling, namun salah satu keunikan proses pembuatan tepung beras dengan teknik ini justru memberikan cita rasa pada adonan, di mana menjadikan adonan kue popaco semakin gurih ketika disantap. Sementara Ibu Nailus membuat bungkusan dari daun pisang, aku juga membantu menyiapkan kelapa parut sekaligus untuk dibuat santan sebagai salah satu kunci komposisi resep pada adonan kue ini. Kue popaco memiliki cita rasa yang legit dengan sensasi perpaduan rasa manis, lembut, dan gurih ketika disantap. Bu, ini Bu tepung berasnya udah siap. Ini dulu, tolong rebus. Oh ya Bu. Sebagai salah satu olahan jajanan tradisional, kue popaco sendiri memang seringkali disajikan baik di acara formal maupun non-formal. Sebagai pelembut serta cita rasa gurih pada adonannya, Ibu Nailus pun menyiapkan santan kelapa. Sementara itu, aku membantu membuat larutan gula. Gula aren atau gula kelapa yang dicairkan ini nantinya akan dicampur dengan santan serta bahan lainnya sebagai salah satu komposisi adonan. Gula aren pun terus dimasak hingga mendidih dan matang. Proses pembuatan popaco sebenarnya cukup sederhana dan singkat. Semua bahan seperti santan kelapa, tepung beras, dicampurkan bersama dengan gula aren dan diberi tambahan sedikit garam agar lebih gurih. Semua komposisi bahan ini diaduk hingga tercampur merata dan menjadi adonan cair. Ini rebus. Oh ya Bu. Adonan cair yang sudah jadi pun dituang ke dalam cetakan berbentuk kerucut dari daun pisang dan dikukus hingga mengental. Meski terlihat sederhana dan mudah, namun proses pengukusan ini tidak bisa ditinggal agar adonan matang sempurna. Selagi dikukus, adonan harus beberapa kali diaduk agar adonan bubur dapat padat dan matang merata.
Kue popaco ini sebenarnya hampir mirip dengan kue lampu-lampu, di mana terdiri dari 2 lapisan adonan, yaitu lapisan adonan utama dan juga lapisan adonan topping. Khusus untuk adonan topping, Ibu Nailus menggunakan campuran bahan santan dan tepung beras. Namun khusus kali ini, Ibu Nailus sedikit berkreasi dengan menambahkan pewarna makanan agar kue popaco buatannya lebih menarik. Sebagai tahap akhir dalam pembuatan kue tradisional khas Manado ini, adonan topping pun ditambahkan di atas adonan utama dan dimasak hingga adonan mengental sempurna. Sebagai jajan tradisional, kue popaco masih cukup digemari karena sensasi cita rasanya yang khas. Produk kue buatan ini biasa dipasarkan di wilayah seputaran Manado.